Makna penyembahan. Karena Allah yang kulayani dengan segenap hatiku dalam pemberitaan Injil anaknya adalah saksiku bahwa dalam doaku aku selalu mengingat kamu. Roma 1 ayat 9. Dalam perjanjian baru engkau mungkin terkejut mengetahui bahwa penggunaan istilah penyembahan sangat jarang dipakai oleh orang Kristen. Tentu saja engkau menemukan istilah yang digunakan dalam Injil, Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Tetapi dalam Injil, Yesus berurusan dengan orang Yahudi, bukan orang Kristen. Dalam kitab Kisah Para Rasul, penyembahan digunakan sekitar 4 kali, dan tidak satu pun dari peristiwa itu yang benar-benar diterapkan pada gereja. Kemudian engkau menemukan kata itu hanya digunakan sekali dalam 1 Korintus dan 2 kali dalam Ibrani. Namun ketika engkau membaca kitab Wahyu, penyembahan digunakan sekitar 22 kali. Bagaimana mungkin hal yang kita anggap penting tidak terdapat dalam Injil? Engkau mungkin bertanya-tanya. Itu karena dalam Injil Tuhan sebenarnya memberi kita pemahaman praktis tentang penyembahan. Dia memberitahu kita dengan tepat apa itu ibadah. Ingatlah dalam Yohanes 4 ayat 24 dia telah berkata, Allah itu roh dan siapa saja yang menyembah atau proskuneo dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Jadi dalam surat-surat, alih-alih memakai istilah menyembah, Rasul Paulus memberi kita frasa tertentu dalam ayat tema kita yang cukup menguatkan kata-kata Yesus dalam Yohanes 4 ayat 24. Itu adalah ungkapan melayani dengan rohku. Melayani Tuhan dengan roh termasuk penyembahan. Karena penyembahan di perjanjian baru berbeda dengan penyembahan di perjanjian lama. Dalam perjanjian lama itu sebagian besar bersifat lahiriah. Tetapi dalam perjanjian baru itu bersifat rohani. Bahkan dalam kasus-kasus di mana kita memiliki bukti lahiriah. Inilah mengapa penting untuk dipahami bahwa yang penting dalam ibadah bukanlah apa yang kita sembah, apakah dia yang kita sembah menerimanya. Yang menjadikan kita penyembah adalah keadaan rohmu dalam firman Tuhan dan persekutuan Roh Kudus. Bapa mencari orang-orang seperti itu untuk menyembah Dia. Mari kita berdoa. Bapa terkasih, terima kasih atas hak istimewa untuk mengungkapkan kasih-Ku padamu. Aku memuji kebesaran, kebaikan, cinta, belas kasihan dan kasih karunia-Mu. Engkau adalah penguasa atas bangsa-bangsa, raja di atas segala raja, dan tuan di atas segala tuan. Aku mempersembahkan kepadamu hari ini korban pujianku, ucapan mulutku, mengucapkan terima kasih atas semua yang telah Engkau lakukan melalui gerejamu di hari-hari terakhir ini, dan bahkan pekerjaan yang lebih besar di masa depan. Semakin besar dalam nama Yesus. Amin.